Selamat siang dosen pengampu Ibu WKLC MPD yang kami hormati. Di sini kami akan mendeskripsikan atau mempresentasikan materi yang Ibu berikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2 dan kelompok 7. Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Delastari, saya perwakilan dari kelompok 2, dan teman saya Krisa, yaitu dari perwakilan kelompok 7. Ini juga ada nama-nama anggota yang membantu mencari materi yang akan kami presentasikan. Nama yang pertama yaitu, Di sini ada yang pertama Priscilla Parida, yang kedua itu Yohana, yang ketiga itu Eri Andini, yang keempat itu Albertus Agung, yang kelima Tina Marcelina, dan keenam Patricia Pangareho Tosal, yang ketujuh itu Evaliana Wewem, yang kedelapan Aprianto, dan yang kesembilan Noviana Yulita Eno. dan di sini kita akan melanjutkan ke materinya yang bertemakan tentang teori belajar Skinner. Yang Poin yang pertama yaitu biografis B.F. Skinner itu lahir pada 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat, yaitu anak pertama pasangan William Skinner dan Grace Burgess Skinner. Ayahnya juga seorang pengacara yang menjadi general chassis di sebuah perusahaan batu bara besar. Jadi, Grace Burgess Skinner itu mempunyai ayah yang pengacara dan menjadi general juga di sebuah perusahaan batu bara besar. Dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang kuat dan cerdas. Jadi bisa dikatakan Grace Burgess Skinner ini memiliki kedua orang tua yang luar biasa menurut saya. Memiliki orang tua seperti ibunya yang kuat dan cerdas. Karena seorang perempuan itu jarang kita temui kuat dan cerdas. Dia dididik oleh orang tuanya dengan didikan model kuno dan disiplin. Jadi bisa dikatakan seorang biografi B.F. Skinner ini memiliki sifat dan tingkah laku yang menurun dari kedua orang tuanya, yang dididik oleh kedua orang tuanya secara model kuno dan disiplin. Meskipun bisa dikatakan kuno, tetapi didikan yang namanya disiplin itu memiliki daya tarik sendiri, yaitu memiliki daya yang namanya bertanggung jawab itu sangat. Jadi kalau seandainya diberikan tugas, dia sangat mencerna dan memahami, apalagi rasa tanggung jawabnya itu kuat. Merefleksikan tahun-tahun awal kehidupan sebagai suatu masa dalam lingkungan yang stabil, di mana belajar sangat dihargai dan disiplin sangat kuat. Menurut saya juga ini adalah salah satu sifat dan tingkah laku yang sangat penting bagi kita seorang mahasiswa, karena jarang sekali seorang mahasiswa itu memiliki rasa seperti itu. Jadi pada zaman dulu bisa dikatakan rasa kesadaran diri sebagai mahasiswa atau sebagai studi kita itu memiliki rasa, kalau saat ini menurut saya itu kurang. Kalau dulu bisa dikatakan sangat encer otak. Baik, materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. baik, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu sejarah munculnya teori conditional operand. Di sini di mana asas pengondisian operan B.F. Skinner dimulai awal tahun 1930-an. Pada waktu keluarnya teori SR. Teori SR ini memiliki model conditional klasik dari Platon telah memberikan pengaruh yang kuat pada pelaksanaan penelitian. Istilah-istilah seperti atau pengisyaratan, tingkah laku persuasif, dan stimulasi dorongan dikemukakan
dipekakan untuk menunjukkan daya suatu simulasi anak untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Di sini Skinner ini tidak sependapat dengan pandangan SR dan penjelasan refleks bersyarat di mana stimulasi terus memiliki sifat-sifat kekuatan yang tidak mengendur. Menurut Skinner, penjelasan SR tentang terjadinya perubahan tingkah laku tidak lengkap untuk menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu kajian umum teori B.F. Skinner. Melalui pengendalian klasik yang disebut Skinner sebagai pengendalian responden atau suatu respon yang diperoleh dari sebuah organisme dengan suatu stimulus yang spesifik dan dapat identifikasi. Salah satu perbedaan antara pengendalian klasik dan operan adalah yang pertama, pengendalian klasik. Dalam pengendalian klasik ini, suatu stimulus netral dipasangkan beberapa kali dengan suatu stimulus yang tidak dikondisikan sampai mampu membawa sebuah respon yang sebelumnya tidak dikondisikan menjadi respon yang terkondisi. Sedangkan pengendalian operan, kunci dari pengendalian operan adalah penguatan yang langsung dari sebuah respon. Kemudian, penguatan akan meningkatkan kemungkinan dari perilaku yang sama untuk terjadi lagi. Poin yang keempat, eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner. Operan kondisional adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Dalam percobaannya tersebut yang dilakukan oleh Skinner dalam laboratorium, seekor tikus yang lapar diletakkan dalam Skinner box. Kemudian binatang tersebut akan menekan sebuah tuas yang akan membukakan dulang makanan. Dalam eksperimen Skinner tersebut terdapat istilah penguatan atau dapat disebut sebagai reinforcement, yaitu setiap kejadian yang meningkatkan ataupun mempertahankan kemungkinan adanya respon terhadap kemungkinan respon yang diinginkan demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan poin kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu behaviorisme ilmiah. Itu seperti Thorndike dan Watson. Skinner bersikeras bahwa perilaku manusia harus dipelajari secara ilmiah. Ya, perilaku setiap manusia itu bermacam-macam, jadi harus dipelajari secara ilmiah bagi para ilmuwan. Aliran behaviorisme ilmiahnya berpendapat bahwa perilaku dapat dipelajari dengan baik tanpa referensi mengenai kebutuhan insting dan motif. Walaupun Skinner yakin bahwa kondisi internal berada di luar domain ilmu pengetahuan, ia tidak menolak keberadaannya. Dan behaviorisme ilmiah itu memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, filsafat ilmu pengetahuan dan karakteristik ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan itu, behaviorisme ilmiah memberi ruang untuk interpretasi perilaku tetapi tidak pada penjelasan mengenai penyebabnya. Maksudnya itu kayak sebuah rasa yang kita takuti, tetapi bahan tersebut seperti hantu. Ia tidak wujud secara langsung, jadi tidak memiliki penjelasannya mengenai penyebabnya itu apa. Yang kedua itu karakteristik ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki 3 karakteristik utama. Baik, di poin yang ke-6, yaitu organisme manusia. Menurut Skinner 1987, perilaku manusia dan kepribadian manusia dibentuk oleh 3 kekuatan, yaitu seleksi alam
Yang kedua, praktik budaya. Yang ketiga itu sejarah seseorang atas penguatan yang diterimanya. Akan tetapi pada akhirnya seleksi alam sejak pengondisian operan adalah suatu proses yang berevolusi dan praktik budaya menjadi aplikasi spesialnya. Seleksi alam itu seperti kepribadian manusia adalah hasil dari sejarah evolusi yang panjang. Evolusi budaya itu lebih suka mengelaborisasikan secara penuh pada kepentingan budaya dalam pembentukan perilaku manusia. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu kepribadian yang tidak sehat, di mana teknik kontrol sosial dan kontrol diri kadang-kadang memberikan dampak yang merusak, yang dapat berakibat pada perilaku yang tidak pantas dan perkembangan kepribadian yang tidak sehat. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, strategi perlawanan, di mana saat kontrol sosial yang terasa berlebih, manusia dapat menggunakan 3 strategi dasar untuk melawan hal tersebut. Yang pertama yaitu mereka dapat menghindar, yang kedua memberontak, dan yang ketiga menggunakan resistensi pasif. Yang poin yang kedua yaitu perilaku yang tidak pantas. Perilaku yang tidak pantas ini merupakan hasil dari teknik melawan kontrol sosial yang merugikan diri sendiri atau dari usaha yang gagal dalam melakukan kontrol diri, terutama saat salah satu dari kegagalan ini diikuti oleh emosi yang kuat, di mana bisa mengakibatkan penyimpangan sosial, di mana seseorang tersebut misalnya dia melakukan sesuatu atau mengikuti suatu audisi, jadi dia gagal. Jadi di situ dia akan merasa emosi karena tidak dapat memenangkan audisi tersebut. Jadi di situ dia akan merasa tidak dapat mengontrol emosinya sehingga melakukan penyimpangan sosial. Dan poin yang ke-8 yaitu tentang aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organisasi, di mana misalnya materi yang pertama misalnya diberikan tema atau judul, nanti kita akan mempelajarinya sampai ke akar-akarnya atau sampai ke inti-intinya. Poin yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Dimana jika ada misalnya materi yang ada sedikit salah, di situ kita akan mengkritik atau memberikan saran kepada yang memberi materi. Di situ kita akan mengemukakan pendapat kita di mana yang salahnya. Jadi poin yang ketiga yaitu proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Poin yang keempat, materi pelajaran digunakan sistem modul. Baik, saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-9, analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Analisis perilaku terapan adalah penerapan prinsip kondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Ada 3 penggunaan analisis perilaku yang penting dalam bidang pendidikan, yaitu poin yang pertama meningkatkan perilaku yang diinginkan, di mana di sini ada 5 strategi pengondisian operan yang dapat dipakai untuk meningkatkan perilaku anak yang diharapkan. Yang pertama, memilih penguatan yang efektif. Yang kedua, menjadikan penguat kontingen dan tepat waktu. Yang ketiga, memilih jadwal penguatan terbaik. Yang keempat, menggunakan perjanjian atau contraction. Yang kelima, menggunakan penguatan negatif secara efektif. Dan yang
Poin yang kedua tadi, menggunakan dorongan atau prompt dan pembentukan atau something. Dorongan adalah stimulasi tambahan atau isyarat tambahan yang diberikan sebelum respon dan meningkatkan kemungkinan respon tersebut akan terjadi. Sekian dari hasil materi yang kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Inilah hasil kerja sama kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.